Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang kebodohan itu induk dari segala keburukan. Wa alal jumlati, kesimpulan penjelasan yang lalu. Fal jahlu, maka bodoh itu ra'su sururi, induk dari segala keburukan, wal balaya, dan segala bencana. Kuliha, semuanya, fit dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat. Namanya kebodohan itu merupakan induk dari segala keburukan dan bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya dulu ketika Allah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah, itu juga yang pertama kali Allah berikan kepada Nabi Adam adalah ilmu. Wa 'allamal adama asma'a kullaha. Sehingga Nabi Adam punya nilai lebih dibanding para malaikat, yaitu ilmu. Begitu juga Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah, wahyu yang pertama kali Allah berikan juga Iqra, disuruh belajar supaya tidak jadi orang bodoh. Karena bodoh itu induk dari segala keburukan dan bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih orang yang sudah bodoh tidak tahu kalau dirinya bodoh, itu paling parah itu. Walau ijtama'a, dan seandainya berkumpul alal jahili, atas orang bodoh, apa a'da'uhu, musuh-musuhnya, liyadurruhu, untuk mencelakainya, lam yaktiru, mereka tidak akan mampu, ayadurruhu, mencelakainya, bimislima, sebagaimana dia qaddara, telah mencelakai, bihi, dengan kebodohannya, nafsahu, pada dirinya sendiri. Bahkan digambarkan musuh-musuh yang datang untuk mencelakai seseorang itu tidak akan lebih berbahaya dibanding dengan bahayanya bodoh yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi kalau musuh itu kan datangnya dari luar, masih bisa diantisipasi kapan dia menyerang. Tapi kalau bodoh itu sudah mencelakai seorang, adanya di dalam diri dia sendiri. Ya. Jadi kalau musuh itu datangnya dari luar, kalau bodoh itu datangnya dari dalam diri sendiri. Itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya, lebih mencelakakan dibanding musuh yang datangnya dari luar. Kama qalal qailu, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, ma yablughul a'da'u min jahilin, ma yablughul jahilu min nafsihi. Ma yablughu, tidaklah datang apal a'da'u, musuh-musuh, min jahilin, dari orang bodoh. Ya, ma yablughu, sebagaimana datangnya al jahilu, seorang bodoh, min nafsihi, dari dirinya sendiri. Di bahaya yang datang dari luar itu tidak akan lebih berbahaya dibanding bahaya yang datangnya dari dalam diri sendiri, yaitu kebodohan. Kemudian di syair yang lain dikatakan gini, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi, fa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Wafil jahli, maka dalam kebodohan, qoblal mati, sebelum mati, mautun, dia sudah mati, li ahli, bagi pemiliknya. Orang bodoh itu walaupun belum mati sudah dianggap seperti orang mati. Kenapa? Tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa, maka dianggap orang yang sudah mati, walaupun dia masih wirawiri, masih hidup kemana-kemana, masih bisa cari duit. Ya. Kalau soal nyari duit pintar, tapi kalau soal agama bodoh. Itu seperti orang mati sebelum mati. Fa'ajsaduhum, maka tubuh-tubuh mereka atau jasad-jasad mereka, qoblal kuburi, sebelum dikubur, kuburun, sudah merupakan kuburan. Jadi hidupnya dianggap mati, tubuhnya dianggap kuburan. Itu semua betapa buruknya orang yang bodoh. Summa innal jahla,
Kemudian sesungguhnya kebodohan al-madmuma yang tercela alal itlaqi secara mutlak, wa ayajhala yaitu jika bodoh al-insanu manusia minal ilmi dari ilmu ma faradallahu alaihi yang Allah wajibkan baginya ilmahu mengetahuinya. Bodoh yang tercela secara mutlak, ya, seperti tadi itu, sebelum mati aja dia sudah dianggap orang yang mati, tubuhnya dianggap kuburan, itu adalah orang yang bodoh dari apa yang Allah wajibkan untuk mengetahuinya. Artinya dia tidak tahu dengan fardu ain, ya, tidak tahu dengan yang fardu ain. Kalau dia tidak tahu yang fardu kifayah, yang sunnah, yang mubah, itu tidak tercela, ya, tidak tercela, masih dianggap wajar. Tapi kalau sampai yang fardu ain saja orang itu tidak tahu, itu secara mutlak dia orang yang sangat tercela. Nah, fahdar maka jauhilah ayyuhal akhu wahai saudaraku min dzalika dari yang demikian itu. Artinya jangan sampai kita jadi orang yang benar-benar bodoh sampai sesuatu yang fardu ain, yang kewajiban pribadi, yang pokok-pokok aja tidak tahu. Padahal untuk yang lain dia sangat tahu secara mendetail. Tapi untuk urusan yang fardu ain tidak tahu. Yang kemarin tuh digambarkan, ya, kalau soal urusan duit itu dia sangat ahli. Kalau ngitung tidak usah dihitung satu persatu, cukup disentuh dengan ujung jarinya aja sudah tahu jumlahnya. Itu soal duit, ya. Tapi kalau soal agama ditanya fardunya wudhu aja nggak tahu, ditanya syaratnya sholat nggak tahu. Itu kebangetan yang seperti itu. Wahruj maka keluarlah min dzulumati jahlika dari gelapnya kebodohanmu ila anwaril ilmi pada cahaya-cahaya ilmu. Jadi gelap itu gambaran dari kebodohan karena sama-sama tidak tahu. Ya, sama-sama tidak tahu. Orang dalam kegelapan kan tidak tahu. Nah, orang tidak tahu juga berarti dalam kegelapan. Maka dalam bahasa sehari-hari di lingkungan kita itu ada satu ungkapan kalau ditanya dia jawab auah gelap. Nah, itu maknanya aku tidak tahu karena gelap. Itu gambaran orang yang bodoh. Maka kita harus keluar dari kebodohan seperti itu ila anwaril ilmi pada cahaya ilmu. Ilmu itu membuat orang tahu sebagaimana sinar atau cahaya membuat sesuatu menjadi terang. Nah, walaisa dan tidaklah biwajibin wajib antatasi'a untuk berluas-luas fil ilmi dalam ilmu. Terkait apakah setiap orang itu wajib alim mendalami semua ilmu, jawabannya tidak. Tidak. Kalian tidak wajib alim, kalian tidak wajib tahu secara mendetail, itu tidak wajib. Ya, satu kebaikan kalau kalian mau, tapi tidak sampai wajib. Yang wajib itu adalah yang tadi itu istilah yang fardu ain saja. Ya, yang fardu ain saja. Jadi kalau misalnya terkait dengan ibadah sholat, ya yang wajib kalian ketahui itu ya syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kalian tidak perlu tahu misalnya sunnah-sunnah sholat, terus hal-hal yang mungkin terjadi di tengah-tengah sholat, bagaimana solusinya, yang jelimet-jelimet itu tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang pokok-pokok itu wajib tahu. Balil wajibu tetapi wajib alaika atas kalian apa ta'alumul qadri, belajar seukuran alladzi la budalaka, yang tidak boleh tidak bagi kalian minhu dari suatu tadi, walagina dan tidak cukup laka bagi kalian anhu darinya. Jadi yang wajib kalian ketahui itu adalah sesuatu yang memang yang pokok, ya, seukuran apa yang kalian harus tahu. Kalau tidak ini bahaya. Kalau tidak ini menjadikan ibadahnya tidak sah, misalkan begitu. Jadi misalkan terkait dengan wudhu, ya paling tidak itu tahu syaratnya wudhu dan rukunnya wudhu. Soal sunah-sunahnya wudhu itu tidak tahu, tidak apa-apa, karena seandainya itu tidak dilakukan tidak mempengaruhi sah dan tidaknya. Tapi kalau syarat sahnya wudhu aja tidak tahu, rukunnya wudhu nggak tahu, yang membatalkan wudhu juga tidak tahu, itu ya nanti kalau wudhunya itu ternyata tidak sah, dia juga tidak tahu. Nah ini kan bahaya sekali. Jadi
sekali lagi setiap kita wajib untuk berilmu, tapi tidak wajib untuk menjadi orang yang alim. Ya, tidak semua orang wajib untuk menjadi ulama, itu juga tidak. Ya, tapi minimal untuk hal-hal yang pokok itu seorang harus tahu. Wa kama yajibu, dan sebagaimana wajib alaika atas kalian apa anta ta'allama untuk belajar fi nafsika untuk diri kalian sendiri, yajibu wajib alaika atas kalian aidon begitu juga apa antu'allima untuk mengajarkan ahlaka keluarga kalian, wa auladaka dan untuk anak-anak kalian, wa kulaman dan setiap orang laka wilayatun alaihi yang kalian memiliki kekuasaan atasnya. Nah, selain kita wajib belajar ilmu untuk diri kita sendiri, supaya akidah kita sah, ibadah kita sah untuk diri kita sendiri, kita juga wajib mengajarkan kepada keluarga kita. Keluarga itu siapa? Dimulai dari istri. Setelah itu baru kemudian anak. Yang ketiga, orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Itu kewajiban kita, kewajiban kepala keluarga. Makanya di dalam Al-Quran itu firmannya ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian dari neraka. Nah, cara jaganya gimana? Apa terus diajarin ilmu kebal yang tidak mempan dibakar begitu? Ya tidak. Maksudnya dijaga itu ya kita akan selamat dari neraka jika kita menjadi hamba Allah yang beriman, yang imannya benar, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Kemudian tahu kewajibannya sebagai hamba Allah, ya, minimal yang pokok-pokok itu tadi itu tahu. Nah itu wajib diajarkan kepada keluarganya, termasuk terkait hal-hal yang sebenarnya pelakunya itu adalah istrinya, tapi ilmunya yang wajib tahu suaminya. Apa itu? Terkait dengan masalah haid, nifas, istihadah. Itu kan yang menjalani seorang perempuan, tapi seorang suami wajib tahu. Karena suaminya yang berkewajiban untuk mengajarkan kepada istrinya hukum-hukum terkait dengan haid. Ya, batas minimal haid itu berapa hari, umumnya berapa hari, maksimal berapa hari, apa yang diharamkan ketika seorang itu haid, apa yang harus dilakukan ketika haidnya sudah mampet. Itu kewajiban suami, ya, walaupun suami tidak haid tapi wajib. Kenapa? Dia nanti harus ngajarin istrinya, ya, harus ngajarin istrinya. Begitu juga terhadap anak-anaknya, yang kewajiban didik anak itu bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, tapi orang tuanya sendiri. Jadi itu loh, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu maknanya begitu. Didik anak itu bukan kewajiban guru, bukan kewajiban ustadz, ustazah, kiai, bukan. Guru, ustadz, ustazah, kiai itu hanya membantu tugasnya orang tua, sekedar membantu. Ya. Maka kalau bapak ibu punya anak terus tidak bisa didik sendiri, terus dibawa ke tempat pendidikan, itu jangan disamakan seperti orang mau jahitin baju. Orang jahitin baju itu kan sekedar datang, ya, bawa bahan, terus dia ke penjahit sambil menyebutkan modelnya seperti ini, ongkosnya berapa, jadinya kapan, dibayar, udah lepas. Berikutnya tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang penjahit. Nanti kalau hasilnya nggak sesuai dengan yang ibu pesan, ibu bisa komplain. Alasannya apa? Sudah bayar. Itu kalau jahitin baju. Tapi kalau bawa anak ke pesantren, bawa anak ke lembaga pendidikan Islam, nggak bisa seperti itu. Diserahkan, terus dibayar, terus nuntut, nah, ini nanti anak saya harus jadi soleh, ini nanti anak saya harus jadi orang alim. Nggak bisa. Bukan seperti itu, ya. Nggak seperti itu. Nggak cukup kewajiban orang tua itu hanya sekedar diganti dengan bayar uang. Nggak cukup. Nanti tetap di akhirat itu, ya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah bapak dan terutama bapaknya, ya, bapaknya. Kalau punya bapak, kalau nggak punya bapak, ibunya. Nah, itu yang punya tanggung jawab itu, bukan gurunya. Guru itu tidak. Nah,
Tidak dimintai pertanggungjawaban seperti itu. Dia hanya diminta perjawaban bahwa sebagai orang yang diamanai ilmu dia harus mengajar. Cuma itu aja. Ya. Tapi yang wajib mendidik keluarga, anak itu adalah kepala keluarga. Nah, kemudian fa'ilam takdir. Nah, ini ada solusinya. Kalau kalian tidak mampu untuk mendidik keluarga dan anak-anak serta orang-orang yang di bawah kuasamu, ya, fa'ilam takdir antum alimahum, bila kalian tidak mampu untuk mengajari mereka, karena alaika antakmurahum bil khuruji, maka kewajibanmu adalah menyuruh mereka untuk keluar ila ahlil ilmi, menuju ahli ilmu, hatta yata'alamu, sehingga mereka belajar al-qadra, seukuran al-mafrudo, yang wajib minhu, dari ilmu. Kalau seorang suami nggak mampu didik istrinya sendiri, dia harus memberikan kesempatan kepada istrinya untuk belajar ke orang yang punya ilmu. Istrinya harus mengizinkan. Ya, sebenarnya itu kalau di kitab yang lain tidak langsung istrinya disuruh belajar sendiri gitu, tidak. Tapi suaminya itu keluar belajar, setelah bisa diajarkan kepada istrinya. Gitu. Baru alternatif berikutnya, kalau suaminya nggak bisa belajar sendiri, ya, kemudian baru memberi kesempatan kepada istri dan anaknya untuk belajar di luar. Maka dalam prakteknya, Pak, kiai-kiai besar yang punya pesantren itu anaknya untuk ilmu-ilmu yang wajib itu diajari sendiri. Ya, mulai dari caranya wudhu, caranya sholat itu diajari sendiri. Ilmu-ilmu yang mendasar, yang pokok diajari sendiri. Baru untuk ilmu-ilmu yang lain itu disuruh belajar ke orang lain, gitu. Karena tadi itu, ya, ini bukan kewajiban siapa-siapa, kewajiban orang tua. Nanti yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang tuanya, bukan gurunya. Nah, berikutnya, wa illa, kalau tidak mau, ya, ngajarin sendiri nggak bisa, memberi kesempatan kepada keluarganya untuk belajar juga tidak mau, nyuruh keluarganya untuk datang ke majelis ilmu juga enggak, ya asimta, kalian akan berdosa, ya. Wa asimu, dan keluarga kalian juga ikut berdosa. Ya, jadi bukan hanya kalian yang dosa, keluarga kalian juga berdosa. Ini tanggung jawab kepala keluarga itu gitu, ya, tanggung jawab di dunia sampai di akhirat. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Akni, maksudnya yaksamu, mereka dosa, minhum, dari keluarga itu, man kana mukallafan, itu bagi mereka yang sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah memasuki usia balik. Nah, karena sejak itulah orang sudah wajib menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi seseorang itu baru wajib menjalankan perintah Allah itu kalau dia sudah balik. Wajibnya sholat, wajibnya puasa, itu semuanya dimulai kalau sudah balik. Kalau belum, sebelum balik, ya statusnya baru latihan. Nah, jadi kayak anak itu kapan wajibnya sholat? Ya kalau dia sudah balik sebenarnya itu. Nah, baliknya umur berapa? Kalau anak perempuan umur 9 tahun atau sudah datang bulan. Kalau anak laki-laki umur 15 tahun atau sudah pernah mimpi indah, itu saat wajibnya. Tapi Nabi mengajarkan cara didiknya sejak umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun, Mbak. Nah, umur 7 tahun itu sudah harus mulai dilatih bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya wudhu, bahkan juga sudah dilatih berpuasa, walaupun tidak langsung full sehari, mungkin tengah hari, mungkin sampai asar gitu. Sudah dilatih. Harapannya apa? Nanti pas dia masuk usia balik itu sudah terbiasa. Kalau waktu masih kecil tidak diajari, umur 15 tahun baru disuruh sholat, ya sulit. Nanti banyak alasan. Nah, wal qadrul wajibu minal ilmi, adapun ukuran yang wajib dari ilmu ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, laisa bikasirin, tidaklah banyak. Ya, ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap orang Islam yang tadi secara hukum adalah fardu ain, itu tidak banyak kok, tidak banyak, hanya yang pokok-pokok saja. Wala yakatu yalhaqu thalibu lahu fi talabi masyaqqatan, dan juga tidak menyebabkan orang yang mencari ilmu itu menjadi kesulitan, juga tidak.
Ya, insya Allah jika Allah menghendaki. Lisuhulatihi, karena Allah telah memberikan kemudahan. Nah, jadi kalau untuk sekedar belajar ilmu yang fardu ain itu tidak ada kesulitan, asalkan mau. Ya, yang jadi masalah itu adalah bukan sulit atau tidak sulit, tapi mau apa tidak mau, sadar apa tidak sadar, itu masalahnya. Ya. Kalau dia sadar dan mau, ya tidak ada yang sulit. Tapi kalau nggak sadar dan tidak mau, itu yang mudah pun terasa sulit, yang ringan pun terasa berat. Jadi Allah memberikan kemudahan. Wali anna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yu'inuhu, selalu menolongnya ala dzalika, untuk mendapatkan ilmu tadi. Jadi Allah memberikan kemudahan dan Allah selalu menolong orang yang berupaya untuk cari ilmu. Dan itu terbukti, Pak. Ya. Terbukti banyak ada orang yang secara lahiriah itu ekonominya kembang kempis, tapi karena anaknya itu masih belajar, itu selalu aja dia punya penghasilan yang cukup untuk membiayai sekolah anaknya. Itu salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada orang yang mau didik anaknya. Itu dirasakan sekali, ya. Wali-wali pondok pesantren, artinya wali murid, wali santri di pondok pesantren itu rata-rata bukan orang yang kaya-kaya juga tidak semuanya kaya. Tapi selama anaknya masih mau belajar ngaji di pesantren, itu alhamdulillah rezeki orang tuanya itu ya diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, itu pasti. Nah, kadang-kadang orang itu belum melangkah sudah ketakutan. Wah, nanti kalau disekolahkan di sana apa saya kuat biayai? Nah, itu apa saya itu? Masalahnya saya itu ya. Yang diandalkan sayanya itu yang jadi lemah itu. Coba kalau yang disandarkan itu Allah. Nyari ilmu itu perintahnya Allah. Saya didik anak ini perintahnya Allah. Tidak mungkin Allah nyuruh hambanya tanpa menolongnya. Kalau yang diandalkan Allah ya mudah, ringan. Ya, masalahnya kita sering mengandalkan diri sendiri. Sementara diri sendiri itu sangat lemah sekali. Maka mulai sekarang jangan takut. Ya, jangan takut. Lah nanti kalau anakku di sekolahin di pesantren mau jadi apa? Pikiran itu harus diubah, ya. Itu karena itu pikiran Belanda. Dulu orang nakut-nakuti supaya anaknya tidak belajar agama, itu tadi itu. Kamu kalau sekolah di pesantren mau jadi apa? Sekarang dibalik. Kalau anakmu tidak kamu sekolahkan di pesantren mau jadi apa? Kenapa? Karena terbukti, ya. Alumni pesantren sekarang bisa jadi apa saja. Ya, jadi tentara juga banyak, jadi polisi itu banyak, ya, hakim juga ada, yang pejabat mulai dari camat sampai presiden juga ada. Jadi tidak usah takut, Allah akan menolongnya. Wa yusayyiruhu, dan Allah memberikan kemudahan lahu bagi orang yang mencari ilmu. Idza saluhat, jika baik apa niyatuhu, niatnya. Ya. Kalau niatnya cari ilmu itu baik, benar, pasti ditolong oleh Allah. Diberikan kemudahan oleh Allah, dimudahkan rizkinya, diluaskan rizkinya, itu pasti. Dan kalau tidak gimana? Ya, yang harus dikoreksi niatnya dulu. Ya, niatnya mondokin anak, niatnya nyuruh anak belajar itu apa? Itu harus dikoreksi dulu. Ya. Jadi sekali lagi niat ini sangat menentukan. Ya, kalau niatnya benar ditolong, kalau niatnya tidak benar ya dibiarkan. Makanya sekali lagi kembali ke niat, ya, bahwa cari ilmu itu perintahnya Allah. Maka kita mencari ilmu dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, itu pasti nanti akan ditolong. Nah, walahu, dan baginya fitolabi, dalam mencari ilmu apapun dapat pahala azimun, yang agung. Selain diberikan kemudahan, ketika seorang mau mencari ilmu itu diberikan pahala yang agung. Jadi ini kemudahan yang Allah berikan. Betapa Allah itu maha baik. Ya. Kalau Allah itu menyuruh, pasti Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ya. Kalau hambanya itu mau menjalankan perintahnya, masih diberi upah. Tidak usah minta, udah diberi upah. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, jalan, yaltamisu bihi, untuk mencari ilman, ilmu,
yassarallahu, Allah akan memudahkan lahu baginya, bihi dengan usahanya tadi itu, thoriqon jalan ilal jannati menuju surga. Jadi kalau dalam kitab-kitab tasawuf, hadis yang dipakai untuk memotivasi agar orang mau mencari ilmu itu hadis yang ini, ya. Man salaka thoriqon, bukan man talabal ilmi. Kalau man talabal ilmi itu sifatnya masih umum. Kalau salaka thoriqon itu lebih khusus, ya. Salaka thoriqon itu suluk dalam sebuah thoriqoh. Ya, thoriqoh itu metode pendidikan rohani. Ya. Yang gurunya disebut mursid. Nah, murid-muridnya itu yang belajar namanya murid. Sebenarnya murid itu istilah yang dipakai dalam kajian tasawuf, ya. Di gurunya itu mursid, muridnya atau yang belajar murid. Kalau kan kalau tolabul ilmi, tolib, kalau di istilah umum kan tolibul ilmi, orang yang mencari ilmu. Kalau ini salaka thoriqon. Thariqah itu ibaratnya menempuh satu perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan rohani, ya. Supaya rohnya itu kenal asal usulnya dan kembali ke yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya aktivitasnya disebut dengan istilah suluk, ya. Aktivitasnya disebut suluk. Suluk ini metode yang diajarkan di sebuah thariqah, bagaimana seorang hamba itu jadi kenal dengan Allah, ya. Setelah kenal terus selalu nyambung dengan Allah. Jadi orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi sampai untuk ke surga itu modalnya juga ilmu. Karena kalau orang itu berilmu, Pak, banyak perbuatan-perbuatan yang kelihatannya sepele tapi bernilaikan ibadah. Ya. Cari makan, minum itu bukan sekedar kenyang atau segar, tapi jadi ibadah. Tidur jadi ibadah. Bahkan nganggur saja, ya. Kalau kita punya ilmu, nganggurnya itu menjadi satu ketaatan. Ini semuanya ilmu, ya. Duduk diam di dalam masjid, kalau ada ilmunya jadi ibadah. Apa? Jadi iktikaf, ya. Tidurnya dalam rangka menghindari perbuatan maksiat, daripada melek cuma main kartu, main gaple, tidur aja orang model gitu, itu tidurnya sudah ibadah, ya. Nganggurnya, kalau diniati nganggur itu supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, juga menjadi satu ketaatan. Makan dan minumnya dalam rangka melaksanakan perintahnya Allah, karena makan dan minum itu ada perintahnya. Ya kulu wasrobu, itu perintahnya Allah. Jadi kalau ada ilmunya, semua yang dilakukan itu bernilaikan ibadah, maka digambarkan mudah jalannya menuju surga karena diam dan geraknya semuanya bernilaikan ibadah. Itu modalnya apa? Ilmu. Ya, modalnya ilmu. Ini beda sekali. Ya, beda sekali antara berilmu dengan tidak berilmu. Yang tidak berilmu kalau makan hasilnya kenyang. Kalau tidur hasilnya hilang rasa ngantuknya. Sekedar itu yang tidak berilmu. Tapi yang berilmu di samping kenyang bernilaikan ibadah, di samping hilang ngantuknya bernilaikan ibadah. Itu semuanya tergantung dari ilmunya. Nah, jadi kalau orang itu punya ilmu, mudah jalannya menuju surga karena seluruh aktivitasnya bernilaikan ibadah. Wa qala ali sholatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innal malaikata, sungguhnya para malaikat, la tadu'u, sungguh dia telah meletakkan atau menggelar ajnihataha, sayap-sayapnya, li talibil ilmi, untuk orang-orang yang mencari ilmu, ridon, karena ridho bima, dengan sesuatu yasnau yang telah dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Jadi ketika Bapak keluar dari rumah menuju tempat untuk mencari ilmu, itu malaikat saking senengnya itu rela menggelar, membeber sayap-sayapnya supaya Bapak berjalan di atas sayapnya malaikat. Luar biasa, ya. Penghormatan malaikat terhadap orang yang berilmu itu luar biasa. Kenapa? Karena memang dulu saja, ya, dia disuruh sujud kepada Nabi Adam itu ya karena kalah ilmu. Ya, kalah ilmu. Kalau soal ibadah, barangkali malaikat sebelumnya sudah ahli ibadah, bahkan dia lebih senior.
Karena malaikat lebih dulu Allah ciptakan daripada manusia. Ya. Tapi karena kalah dengan ilmu, ya, kalah bahwa manusia itu punya ilmu, malaikat tidak punya ilmu, atau ilmunya masih kalah dengan ilmunya manusia, akhirnya justru Allah menyuruh malaikat untuk hormat kepada orang yang berilmu. Maka di selanjutnya, setiap ada orang yang keluar rumah untuk mendatangi majelis ilmu, itu malaikat siap menggelar sayap-sayapnya, ya, untuk diinjak, untuk dilewati orang-orang yang nyari ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ya, huduru majlisi ilmin, menghadiri majlis ilmu, itu afdolu, lebih utama, min sholati alfi rokaatin, dibanding dengan sholat 1000 rakaat. Luar biasa, Pak. Nah, saya yakin jamaah kita semua yang hadir di tempat ini, termasuk saya, belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, akui aja kita belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, ternyata ada amalan yang nilainya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa itu? Menghadiri majelis ilmu. Bapak datang ke masjid ini selain niat untuk sholat jamaah, kok niat cari ilmu. Wah, itu double itu pahalanya. Sejak keluar dari rumah, malaikat sudah menggelar sayap-sayapnya. Ya, pahalanya lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Ini semuanya karena ilmu. Kalau tidak tahu ilmunya, ya tidak penting ilmu itu. Dianggapnya yang suka nyari ilmu itu orang-orang pengangguran aja gitu. Nah, dan lebih baik dibanding dengan wa'iyadati alfi maridin, menjenguk 1000 orang sakit. Kalau jenguk 1000 orang sakit ini, ya kalau kita jenguk ke rumahnya tidak mungkin, tapi kalau datang ke rumah sakit mungkin, ya. Datang ke rumah sakit yang besar itu, terus Bapak keliling mendatangi setiap pasien sampai 1000 pasien, itu saja nilainya masih kalah dengan menghadiri majelis ilmu. Bahkan ini wa huduri alfi janazatin, dan menghadiri 1000 jenazah. Nah, itu luar biasa. Mendatangi majelis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, ditambah menjenguk 1000 orang sakit, ditambah takziah 1000 mayit. Nah, makanya sekali lagi, mumpung masih ada waktu, ya, mari manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu nambah amal soleh. Nah, amal soleh itu akan bertambah kualitasnya jika semuanya didukung melalui ilmu. Maka mari, ya, kita manfaatkan kesempatan untuk nyari ilmu, karena seluruh aktivitas kita, gerak dan diam kita akan menjadi ibadah kalau kita tahu ilmunya. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, yaqinan shadiqan, wa qalban khashi'an, lisanan dzakira, wa rizqan halalan, wa ilman nafi'atan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.